Sangat miris ya kalau dilihat hasil sawitnya ini melimpah, tapi karena kendala belakangan ini hujan dan jalanannya jelek, jadi sawit-sawit di sini tertumpuk, nggak bisa didistribusi keluar dari kampung. Seperti inilah kondisi jalan yang harus kami tempuh kurang lebih 15 km dari pusat Desa Pamayam. Rebusan batang bengkail yang dipercaya berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit yang ada di tubuh ya Bu ya. Kabupaten Landak di Kalimantan Barat menjadi destinasi kami di penelusuran kali ini. Jika dilihat dari peta, letak geografis wilayah Landak hanya berjarak 62 km dari Pontianak. Namun ironi, masih terdapat daerah terisolir di lokasi yang hanya 3 jam tempuh dari ibu kota Kalimantan Barat. Desa Pamayam di Kecamatan Ngabang merupakan lokasi yang kami tuju. Desa ini memiliki 3 dusun, yang salah satu di antaranya masih sangat sulit untuk dijangkau. Sekarang kami sedang di perjalanan menuju Dusun Menjalin dan seperti inilah kondisi jalan yang harus kami tempuh kurang lebih 15 km dari pusat Desa Pamayam. Selamat datang di Indonesia. Hanya jalan bertekstur gambut dan ruas setapak inilah yang menjadi jejak telusur kami. Ya, jalan ini berada di atas tanah gambut, sebab dulu merupakan lahan basah dan hutan tertutup. Jalan ini belum lama dibuka oleh pemerintah desa setempat dan masih direncanakan untuk pembangunan bertahap. Jalan inilah yang menjadi satu-satunya akses bagi warga dusun Menjalin jika melakoni aktivitas sehari-hari untuk keluar dan masuk ke dusun. Padahal, terdapat lebih dari 30 kakak yang berdomisili di Dusun Menjalin. Tak sedikit jalan yang dialasi kayu karena kondisi tanah menurun. Tak terbayang jika hujan turun, maka jalan seperti ini akan sulit sekali untuk ditempuh sepeda motor. Kondisi sekarang juga sudah mendung, hampir turun hujan, jadi kami harus mengejar waktu untuk sampai di Menjalin. Melewati infrastruktur jalan yang jauh dari kata layak, akhirnya berhasil kami tempuh. Ketika sampai, kami disambut dengan tatanan rumah warga yang berdampingan dengan Sungai Landak. Akhirnya sampai juga usai perjalanan yang melelahkan. Pas banget pas hari mau gelap dan sudah mulai turun hujan. Topografi desa yang terletak di dataran rendah Kabupaten Landak membuat letak rumah warga berada di pinggir sungai. Sejak lama, warga di Desa Pamayam menjadikan sungai sebagai sumber penghasilan utama, termasuk di Dusun Menjalin. Terdapat banyak cara menangkap ikan di sini. Ada yang memasang belat, ada juga yang memakai pukat atau jaring besar. Keluarga Bu Yusna biasa datang ke rawa-rawa sungai untuk memasang dan mengambil jaring. Orang sini menyebut rawa sungai dengan sebutan danau, sebab arus airnya yang landai. Nah, sekarang ini kami sudah mau tiba di danau yang seperti rawa-rawa ini. Ini Danau Putih namanya. Namanya Danau Putih ya Bu ya? Jarak tempuh dari pemukiman warga menuju Danau Putih berkisar 10 hingga 12 km. Disinilah posisi ikan biasa terperangkap di jaring. Jenis ikan air tawar di sini sangat beragam. Selalu dapat nggak Bu ikannya? Biasa sampai 10 kilo, 20 kilo biasa satu hari dapatnya. Oh iya? Oh. Biasanya ikannya sejenisnya peras. Oh. Nama ikannya Rata-rata ikan air tawar ya Bu ya? Jaring dipasang di bawah air yang memiliki panjang hingga 5 meter. Ikan yang ada di bawah air tenang biasanya akan terperangkap di jaring usai dipasang semalaman. Memasuki akhir tahun menjadi musim panen ikan yang paling ditunggu-tunggu oleh warga Dusun Menjalin. Saat musim panen seperti ini,
para nelayan sungai biasa mendapat puluhan kilogram hasil tangkapan. Berarti kalau menangkap ikan ini kira-kira bisa dapat berapa banyak, Bu? Kadang-kadang satu pagi itu kadang-kadang 10 kilo, kadang-kadang kok ngena tuh 20 kilo. Oh, gitu. Ikan ini. Itu kalau jual 1 kilonya sekarang harganya berapa sih, Bu? 8.000. 8.000. Kebanyakan 5.000. Kebanyakan 5.000 ya campuran nih. Jadi 1 kilo sekitar 5 sampai 8.000. Murah banget, Bu. Iya. Ibu nggak naikin harga gitu, Bu? Atau emang harganya sudah ditetapkan dari penampungnya? Sudah ditetapkan dari penampungnya. Bu, kira-kira ya, Bu, ya, kalau dari hasil menangkap ikan ini, taruhlah untuk 1 minggu, Ibu rata-rata pendapatannya berapa dari menangkap ikan? Kalau 1 minggu kadang-kadang 400, kadang-kadang 5 kok kena penghasilan yang banyak. Gitu. Ibu harapannya apa sih, Bu, sebagai warga sini yang sudah tinggal puluhan tahun di sini? Selama ini kendalanya apa aja, Bu? Apa yang Ibu ingin sampaikan ke pemerintah, Bu? Cuma Ibu harapkan untuk nganuk jalan, untuk listrik. Itu yang Ibu harapkan. Utamanya jalan lah. Namanya jalannya. Selama tinggal di sini, artinya Ibu sama sekali belum merasakan listrik gitu? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Usai mengumpulkan ikan di rawa, kami pun langsung bergegas membawa kembali ke rumah untuk segera dijual. Maklum saja, aliran listrik belum masuk ke wilayah ini, sehingga tak ada warga yang memiliki lemari es untuk menyimpan ikan. Ikan yang masih segar kini langsung dibawa menuju pengepul setempat sebelum didistribusikan ke pusat desa. Harga ikan di sini relatif rendah sebab akses untuk membawa ikan memerlukan ongkos yang tinggi. Infrastruktur dasar amat berdampak terhadap ekonomi masyarakat. 1 kilogram ikan besar seperti ini hanya bernilai Rp8.000. Setelah ditimbang, hari ini Yusna dan keluarganya mendapat 3 kilogram yang setara Rp24.000. Sisa ikan yang didapat menjadi menu santap siang kami. Warga Dusun Menjalin sehari-hari mengkonsumsi ikan sungai sebagai satu-satunya lauk mereka. Kami mengolah ikan dengan cara diasapkan. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk ikan segar ini matang sempurna. Suasana kesederhanaan seperti ini membuat warga Menjalin larut dalam rasa syukur, seolah lupa dengan segala kekurangan yang selalu dihadapi. Kalau orang sini bilang ini nama ikannya ikan bawong ya, Bu, ya? Bawong. Segar banget karena baru ditangkap, bumbunya juga nggak pakai macam-macam, sederhana aja, tapi rasanya enak banget. Jadi emang orang sini ikan itu sumber penghasilan tapi juga dikonsumsi sehari-hari dari sungai. Kehadiran sungai kerap menjadi berkah, sekaligus menciptakan kondisi yang memprihatinkan. Hingga kini, warga memanfaatkan air sungai untuk digunakan dalam keperluan sehari-hari. Mulai dari mencuci pakaian, mandi, bahkan untuk diminum. Hal ini disebabkan faktor tidak adanya akses air bersih ke dalam rumah mereka. Sungai Landak yang menjadi anak sungai Kapuas ini mengalir dari arah utara ke barat daya Pulau Kalimantan. Sungai ini mengaliri 3 wilayah kabupaten kota, mulai dari Kabupaten Landak, Kabupaten Kuburaya, dan Kota Pontianak. Sayangnya, tak ada filtrasi atau pengolahan air sungai menjadi air bersih, sehingga air sungai yang berwarna coklat pekat inilah menjadi satu-satunya sumber air mereka. Sungguh ironi, jika di kota besar seperti Pontianak, akses air bersih bukanlah sebuah masalah. Namun di dusun pelosok Kabupaten Landak, air bersih menjadi angan yang sulit digapai. Warga di sini seolah kebal dengan kadar air sungai yang mungkin sudah tercemar, namun tak ada pilihan bagi mereka.
Sebagai daerah beriklim tropis dengan tataran yang lembab menjadi lokasi paling cocok untuk tumbuhnya tanaman sawit seperti di Dusun Menjalin. Warga di sini termasuk baru melakoni pekerjaan sebagai petani sawit sejak 3 tahun silam. Kelapa sawit bisa dipanen 2 kali dalam sebulan. Saya bersama keluarga Pak Asmuni bergegas memanen sawit di kebun. Lahan sawit sekitar 3 hektar ini bisa menghasilkan 1 ton lebih jika sedang dipanen. Namun kini, harga sawit turun drastis sebab tidak ada pelansir sawit dari luar wilayah Dusun Menjalin. 2, 3. Oke, Pak, kita istirahat dulu ya. Boleh. Oke, sambil saya mau tanya-tanya nih. Jadi Pak Asmuni sudah berapa lama memanen sawit seperti ini? Kurang lebih 3 tahun. Sudah 3 tahun. Iya. Oh, dulu kenapa Pak awalnya bisa menanam sawit? Dulu awal menanam sawit karena dikeperhatiin dengan kebun getah yang sampai sekarang belum ada harga sekali. Maka kita ubah. Kebun karet. Kebun karet. Oh, oke. Sampai sekarang diubah kebun sawit. Oke. Jadi dari dulunya panen karet, sekarang sawit aja. Ini masih buktinya karetnya. Masih ada tapi nggak menghasilkan ya? Menghasilkan karena karetnya tak ada sekali naik harganya, bahkan turun. Sedang masyarakat ini kan berusah karet sebelumnya kan. Sekarang berubah jadi sawit. Nah, kalau sekarang ini kendalanya apa Pak? Saat panen ada kendala-kendala yang dirasakan nggak? Kendala sih banyak Bu. Cuma kita ini yang real ya lain ya. Terutama masalah harga. Kedua masalah akses jalan. Yang belum pernah nyampai di sini jalan yang seperti yang kita inginkan, mudah bawa mobil lah gitu kan, masuk mobil. Untuk sekarang ini motor aja udah sulit mau jalan. Jalan ini becak kan. Tambah lagi sekarang musim hujan. Jadi jalan itu tidak bisa dilewati secara mobil lah gitu. Mengangkut sawit. Nah, dan sawit-sawit yang ada di pelabuhan situ pun banyak buruk, busuk. Tidak bisa diangkut. Nah, itulah kendala kita di sini. Sebelum beralih menjadi petani sawit, warga di sini dulunya menanam karet sebagai penghasilan utama. Namun, sejak kondisi jalan makin memburuk hingga menyebabkan harga karet turun hingga Rp500 per kilogram, masyarakat di sini tak lagi membudidaya tanaman karet. Rupanya kini kelapa sawit mengalami kendala yang sama. Harga sawit di sini terlampau amat rendah. Hal tersebut lagi-lagi disebabkan faktor jalan yang tak memadai. Hingga mobil pengangkut sawit tak sanggup lagi datang ke dalam dusun. Akibatnya, banyak tumpukan sawit yang busuk karena tak bisa didistribusi keluar dari kampung. Keluarga Pak Asmuni tidak memiliki pilihan. Mau tak mau, panen buah sawit yang tersisa harus dijual keluar kampung menggunakan perahu. Ini baunya sudah busuk. Sangat miris ya kalau dilihat hasil sawitnya ini melimpah, tapi karena kendala belakangan ini hujan dan jalanannya jelek, jadi sawit-sawit di sini tertumpuk, nggak bisa didistribusi keluar dari kampung. Nah, karena sekarang sudah hari mulai cerah, mau nggak mau dibawanya menggunakan perahu. Tapi yang di sini udah terlanjur busuk seperti ini. Jika membawa sawit pakai kato atau perahu untuk dijual, memerlukan waktu tempuh yang relatif lebih lama dibandingkan via jalur darat. Bobot sawit yang dibawa tentu jumlahnya lebih sedikit, mengingat kapasitas sampan yang tidak dapat menampung banyak muatan. Jarak dari dalam dusun menuju pusat kecamatan Ngabang di Kabupaten Landak bisa mencapai 20 km. Hari ini keluarga Pak Asmunik hanya dapat membawa 100 kg sawit, di mana 1 kilogramnya hanya bernilai Rp1.700. Warga di Dusun Menjalin, Desa Pak Mayam, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, tak dapat menggantungkan hidup semata-mata hanya kepada komoditas sawit.
Mereka harus tetap bertahan hidup dari sumber penghasilan yang ada di kampung ini. Tumbuhan liar yang dikenal sebagai tanaman bangkai menjadi salah satu usaha yang dilakoni ibu-ibu di sini. Tanaman ini tumbuh di area pinggir jalan dan tak pernah diurus. Rupanya, pemanfaatan batang pada tanaman ini jika dikonsumsi memiliki khasiat bagi tubuh. Ini emang tanaman bengkail sudah dari dulu ada di sini ya Bu ya, tanpa ditanam. Memang dia tumbuh sendiri. Oh gitu. Nah kalau Ibu dan warga sini taunya sejak kapan kalau ternyata batang bengkail ini bisa untuk diolah, bahkan bisa dijual, itu taunya kapan Bu? Dari orang kami dari cari gak kami sini kan. Baru kan cari kami gak dulu dari lain kampung lain gitu. Oh gitu. Jadi awalnya orang dari luar mencari ke sini. Kami mencari beras, barangnya laku kan. Ternyata pas dijual laku. Sekarang harganya berapa sih Bu? 40.000. Kilo dikeringkan dulu. Oh dikeringkan dulu. Dari digunting-gunting ini. Oh oke. Jadi kailnya aja ya Bu ya? Baru dijemur, barulah dijual. Oke. Kalau dijual dalam bentuk gini bisa nggak? Oh nggak bisa. Laku ya? Tidak laku. Oke. Manfaatnya untuk apa aja Bu? Kalau kita misalkan meminum gitu, bisa buat apa aja? Kata orang penyakit itu semuanya tuh kena. Kata orang kalau minum obat kena air ini. Bu, selama Ibu jadi warga di Menjalin, keluh kesahnya apa Bu? Kendalanya apa? Ada jalannya. Jelek. Ibu mau nggak jalan ke rumah Ibu jadi bagus gitu? Minta anak ke jalan nih, bagus kan, nyaman kami berjalan pergi kemana gitu. Jika dilihat, tanaman ini tidak sepopuler batang atau akar bajaka sebagai obat herbal. Belum pernah ada kemasan batang bengkail yang dikomersilkan seperti halnya tanaman herbal lainnya. Tanaman ini hanya dikenal di wilayah Desa Pak Mayam. Tumbuhan yang memiliki batang seperti bentuk kail ini tumbuh sejak dulu di Dusun Menjalin. Namun warga baru mengetahui pemanfaatannya beberapa tahun ke belakang. Usai mengumpulkan batang bengkail, kami pun langsung membawanya pulang. Nah, batang dari bengkail ini dipotong-potong dulu yang bagian seperti kail ini. Kalau sudah dipotong baru akan dijemur. Dan sebetulnya batang yang bagus untuk diolah itu batang yang sudah tua, warnanya hijau tua kelihatan. Batang yang sudah dipotong kemudian langsung dijemur hingga warnanya berubah menjadi coklat. Sementara bagian batang bengkail yang sudah kering langsung diolah menjadi minuman hangat. Rebusan batang bengkail yang dipercaya berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit yang ada di tubuh ya Bu ya. Ya. Saya coba ya Bu ya. Rasanya sih tawar ya Bu ya. Mungkin ini tuh bening, hangat juga, nggak ada rasa sama sekali. Tapi memang kurang populer. Kalau orang di luar sana lebih tahu akar bajakah yang untuk minuman berkhasiat, tapi ternyata batang bengkail juga sama, bisa ya Bu. Hari ini, Ibu Imah dan tetangganya berniat menjual batang bengkail yang sudah kering. Di Dusun Menjalin terdapat satu-satunya penampungan untuk tanaman ini yang kemudian hendak dijual ke pusat desa. Usai ditimbang, Imah hanya berhasil mendapatkan 1 kilogram bengkail yang setara Rp40.000. Kemudian hasil ini pun dibagi rata kepada ibu-ibu yang secara bersamaan mengolah batang bengkail. Sungguh pendapatan yang amat sedikit. Lagi-lagi faktor jalan buruk sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Jika distribusi keluar kampung dilakukan dengan baik, maka potensi besar seperti batang bengkail ini dapat dioptimalkan. Selain tanaman bengkail, di Dusun Menjalin juga terdapat tanaman berkhasiat lain yaitu pohon keraton.
Tanaman ini dikenal dengan nama biek atau ketum. Di pasar ekspor, tanaman herbal ini permintaannya cukup besar, terutama dari Amerika Serikat. Namun di Indonesia, tanaman endemik yang tumbuh di wilayah Kalimantan ini masih diperdebatkan legalisasinya. Dari sisi kesehatan, tanaman ini telah teruji mengobati berbagai penyakit seperti diare, batuk, hingga nyeri otot. Sementara itu, di Dusun Menjalin, pohon keratom tumbuh sejak zaman nenek moyang. Panjang batang pohon ini bisa mencapai 10 hingga 15 meter. Mereka tumbuh liar di tepian sungai. Jadi di sini ibu-ibu juga biasa mengumpulkan daun keratom. Ini juga untuk obat herbal. Tapi lokasi pohonnya ini benar-benar mepet banget sama sungai. Jadi harus manjat ke batang pohonnya ini dan di bawah tuh licin banget. Tanaman ini dianggap berharga oleh warga sehingga sayang jika daunnya tidak diambil meski di pohon yang hampir tumbang. Daun yang sudah dipetik dari pohon langsung dipisahkan dari batangnya. Di sini tidak ada tempat pengolahan daun keratom sehingga warga di sini menjualnya dalam bentuk daun saja. Padahal jika terdapat pelatihan untuk mengolah daun ini menjadi bubuk atau teh, tentu akan lebih bernilai tinggi. Sayang sekali, minimnya edukasi akan hal itu membuat warga di sini tidak optimal memproduksi tanaman herbal ini. Bu Halijah, ini daun seperti ini biasa dikumpulkan ya Bu? Dikumpulkan ini. Banyak semut ya Bu? Ada daunnya, yang mudanya dia diambil. Bisa dikonsumsi emang Bu? Bisa untuk obat nih. Untuk obat? Direbus atau apa Bu? Direbus. Daunnya direbus? Yang ini pun boleh direbus. Tapi itu sudah kering? Yang ada keringnya tuh boleh direbus. Nah kalau dijualnya di dalam bentuk daun yang sudah kering, apa yang seperti ini aja yang masih berwarna hijau? Kalau dijual? Kalau dijual, ada yang kering, ada yang masih basah ini. Oh gitu. Sekarang berapa harganya? Yang mana ini 3.000. 3.000 per kilo Bu? Murah banget ya Bu. Bu, kalau di sini tuh menjualnya kemana sih Bu? Ada orang yang ambil ya. Ada orang penampungnya yang Ada ambil penampung. ke sini. Tapi pernah nggak Ibu, apa misalnya selain daun keraton ini, hasil panen Ibu dari dalam kampung gitu dijual keluar gitu pernah? Pernah sih. Itu bawanya emang nggak sulit Bu? Enggak, jalan ini susah, ada yang nampungnya. Jalan ini susah, kalau jalan ini bagus, nyaman kita pergi keluar sana nanggung dia. Nah, jalan, karena jalan ini susah. Ada yang memperhatikan. Ya, yang saya minta dari Pak Jokowi, minta diperhatikan jalan sama listrik masuk ke sini. Terus kalau bisa dia anukan penguin. Tambung air. Pada air ya Bu ya, karena airnya susah. Satu faktor jalan berdampak bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Komoditas ekspor yang sangat menjanjikan dari Pulau Kalimantan seolah tak memiliki nilai jual di sini. Warga yang mengambil langsung dari tanamannya hanya diupah Rp3.000 per kilogram. Sementara jika daun dikeringkan, nilainya bertambah menjadi Rp5.000 per kilo. Tak ada akses gerak bagi warga yang lagi-lagi harus menjualnya kepada pengepul setempat. Hari ini, Halijah dan keluarganya hanya mendapat 2 kg hasil panen keratom yang setara Rp6.000 dan ini sungguh memilukan. Kendala yang dihadapi warga Dusun Menjalin seolah tak ada habisnya. Selain tak memiliki jalan yang memadai, tak adanya akses air bersih. Rupanya hingga kini, warga di pelosok Kabupaten Landak belum pernah merasakan aliran listrik. 78 tahun Indonesia merdeka, namun keadaan amat kontra dengan kota-kota besar sungguh terasa di sini. Kemerdekaan negeri ini belum memberi kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Bang Azril, abang sekarang kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5.
Abang kalau dari rumah ke sekolah jauh enggak? Meter lebih. Oh, dekat ya dari rumah ya sekolah ya. Tapi kalau di sekolah ada bu guru yang mengajar? Ada. Abang cita-citanya apa sih? Tentara. Jadi tentara. Gimana yang abang rasain apa sih kalau malam-malam belajar, mengerjakan PR? Takut ya, karena nggak ada lampu ya, gelap ya. Abang kepengen nggak ada lampu di rumah, nyala lampunya terang? Pengen ya, pengen. Yang penting kalau di rumah, pulang rumah malam hari belajarnya nyaman ya, supaya ada lampu terus terang ya, nggak gelap-gelapan kayak gini ya bang ya. Oke, lanjut lagi dikerjain PR-nya ya bang ya. Tiang listrik yang berada di pusat desa Pak Mayam hingga kini terbengkalai, tak kunjung rampung. Kabelnya terputus di jalan penghubung dusun Pak Mayam menuju dusun Menjalin. Dari 3 dusun yang ada di desa ini, hanya 1 dusun yang sudah memiliki aliran listrik. Bak harapan ditelan malam, kondisi ini mau tak mau diterima warga di dusun Menjalin. Termasuk bagi mereka, anak-anak yang mengukir asa di tengah gelap gulita demi meraih cita-cita. Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat amat tersoroti. Setidaknya, data terakhir milik Badan Pusat Statistik Landak pada awal 2022 lalu menunjukkan persentase sebesar 10,99% atau setara lebih dari 395 jiwa masuk dalam kategori indeks garis kemiskinan, di mana angkanya meningkat dari tahun sebelumnya. Padahal, potensi yang dimiliki kabupaten dengan luas wilayah lebih dari 9.500 km persegi ini banyak sekali yang bisa dioptimalkan. Tak terkecuali dari mereka di Dusun Menjalin yang berada di pelosok sisi utara Kabupaten Landak. Kesulitan infrastruktur jalan, minimnya akses air bersih, hingga belum pernah merasakan aliran listrik sejak Indonesia merdeka membuat warga menumpuk harapan yang tak kunjung datang. Desa Pak Mayam ini terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Pak Mayam, Dusun Jelau Blangiran, dan Dusun Menjalin. Nah, di Menjalin itu ada potensi ikan, ada potensi sawit, ada juga karatum, dan ada juga bangkailan. Ya, kendala saat ini yang pertama yaitu infrastruktur, jalan. Jalan ya saat ini kita lagi dalam tahap proses pembangunan yang dimana masih anggaran yang menjadi belum memenuhi, jadi makanya kami sistemnya terbatas, berjangka. Ya harapan kita di Menjalin itu karena infrastruktur belum juga dibenahi, ya juga listrik yang menjadi utama bagi masyarakat di sana karena belum teralir listrik. Dari titik listrik ke tempat mereka yaitu kurang lebih 6-7 kilo gitulah. Untuk saat ini sih kita udah berusaha mengajukan proposal untuk di pusat sampai di provinsi sampai dengan di pusat. Ya mudah-mudahan bisa mereka respon lah. Kondisi serba sulit membuat warga Dusun Menjalin berupaya mengukir harapan untuk mengejar segala ketertinggalan. Hingga hari ini, mereka memiliki keyakinan wujud itu akan muncul dan masa sulit panjang harus diakhiri.